Shalom keluarga besar Zion Church of Christ dan selamat datang di tahun yang baru, tahun 2026. Happy New Year. Puji Tuhan, sekarang kita ada di hari pertama tahun ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang memelihara kita sepanjang tahun 2025. Tadi malam saudara kemana aja akhir tahun? Mungkin saudara pergi keluar kota, keluar negeri, atau saudara masih ada di luar ini. Belum sampai di rumah dalam segala aktivitas saudara. Mungkin saudara berdoa bersama dengan keluarga, memuji, memuliakan Tuhan di akhir tahun dan lain sebagainya. Itu sebuah hal yang luar biasa. Kita telah berjalan melewati berbagai musim. Ada sukacita, ada tantangan, ada air mata, dan begitu banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti atau tidak pernah gagal dalam menopang setiap kita. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan setia di tahun yang lalu, Tuhan juga akan setia bagi setiap kita di tahun yang baru ini. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, di hari ini tentunya di awal tahun ini, tema yang saya bawakan berbicara mengenai karena kita melangkah masuk di tahun baru, maka langkah baru. Kasih karunia yang sama. Langkahnya baru, tapi kasih karunianya tetap sama bagi setiap kita. Dalam 2 Korintus 12 pada ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, hidup oleh kasih karunia, Anda dan saya hidup oleh karena kasih karunia. Setiap tahun baru itu membawa harapan baru. Tentunya kita menulis resolusi 2026, menetapkan tujuan, memimpikan hal-hal yang besar terjadi di tahun ini. Namun mari kita mulai tahun ini dengan kebenaran yang paling mendasar dan yang paling kuat. Bahwa hidup kita tidak bergantung pada performa kita, tetapi hidup kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Paulus pernah meminta agar Tuhan mengangkat duri di dalam daging dia, tetapi Tuhan malahan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan tidak selalu mengubah keadaannya, tapi Tuhan selalu menyediakan kasih karunia-Nya untuk kita bisa menghadapinya. Di setiap kelemahan, kasih karunia Tuhan adalah cukup bagi Anda dan saya. Di setiap tantangan baru, kasih karunia Tuhan juga adalah cukup. Di setiap ketidakpastian, kasih karunia Tuhan tetaplah cukup. Kasih karunia bukan hanya pengampunan. Kasih karunia adalah kekuatan ilahi yang bekerja di dalam kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Yang pelajaran kita hari ini yang pertama, tahun baru, tapi Tuhan yang sama. Saudara kita mungkin menghadapi tahun yang baru dengan berbagai ketidakpastian, tetapi berita baiknya adalah Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan yang memegang tangan kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang menuntun kita, menuntun langkah kita di hari ini seterusnya 2026. Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya dasar keyakinan kita tidak pernah bergeser. Kita tidak perlu takut dengan masa depan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu ada di masa depan buat menyiapkan kehidupan yang luar biasa bagi Anda dan saya. Yang kedua, melangkah dengan iman, bukan melangkah dengan perasaan. Banyak orang memulai tahun baru dengan semangat, ya pastilah. Tapi seringkali mereka kehilangan arah ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Namun iman yang sejati itu tidaklah dibangun di atas perasaan, melainkan di atas kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2026 ini. Tapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita di tahun yang baru ini. Dan selama kita menatap kepada Yesus, maka kita akan tetap kuat bahkan di tengah badai sekalipun. Pelajaran yang ketiga, bergantunglah pada kasih karunia, bukan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Seringkali kita mencoba mengandalkan kemampuan kita sendiri. Merencanakan, mengatur, mengontrol segala sesuatunya. Tetapi cepat atau lambat kita sadar bahwa kekuatan manusia kita terbatas. Karena itu, Tuhan ingin kita belajar bergantung sepenuhnya pada kasih karunia-Nya. Filipi 1 ayat yang ke-6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus.
Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak diminta memulai dengan kuat. Tetapi Tuhan meminta kita tetap bergantung pada Tuhan yang memulai segala sesuatunya dengan kasih-Nya. Maka yang perlu kita ingat di tahun baru ini, bahwa tahun baru sama dengan kesempatan baru. Mengenal kasih Tuhan, saudaraku, jangan mulai tahun ini dengan beban atau mulai dengan rasa bersalah dari masa lalumu. Melainkan ini, kasih karunia Tuhan memberikan kesempatan baru pada kita setiap paginya seperti pagi hari. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Maka tahun baru ini adalah undangan untuk kita kembali percaya, kembali berharap, dan kembali berjalan di bawah naungan kasih karunia-Nya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Maka di hari ini, saya mau ajak saudara berdoa di hari yang pertama untuk mengucap syukur akan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di tahun ini, tetapi kami tahu bahwa Tuhan, Engkau ada bersama kami. Ajarilah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Roh Kudus yang bimbing kami, agar kami berjalan dalam kasih karunia-Mu setiap hari. Biarlah iman kami bangkit, pengharapan kami diperbaharui, dan kasih kami kepadamu semakin dalam. Kami menyerahkan tahun 2026 ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya kasih karunia-Mu cukup, kuasa-Mu cukup sempurna dalam segala kelemahan kami. Dalam nama Yesus, kami memulai tahun baru, tahun 2026 ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Well, saya mengucapkan sebagai Gembala Zion Church of Christ, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi seluruh keluarga besar Zion Church of Christ, dan bagi seluruh pemirsa, bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun. Mari melangkah bersama dengan Tuhan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan, karena kasih karunia-Nya cukup dan kuasa-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Happy New Year and God bless you all. Haleluya.